keadilan. Yang paling menunggu keadilan hari ini ya selain Mas Roy adalah Pak Jokowi yang dalam hal ini korban. Pak Jokowi korban, dihina, difitnah ya, direndahkan martabatnya seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah, seolah-olah berkolaborasi dengan UGM menerbitkan ijazah palsu. Ini pelecehan terhadap lembaga yang sangat terhormat UGM. Gak mungkin lah UGM, apalagi Mas Roy lulusan UGM, harusnya menjaga martabat itu. Gak mungkin UGM sekelas UGM itu memalsukan ijazah, karena catatan-catatan yang sudah ada di layar tadi itu kan clear. Mulai dari kelulusan awal di pemberitaan media masa lalu itu clear Pak Jokowi lulus kan. Oke. Ya, ya. Duhai kaum termul, kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismond yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Ajukan, Pak. Enggak, ini kan semua sudah diklaim oleh Bareskrim Polri. Iya, makanya. Sementara kita tahu Bareskrim Polri, kepolisian itu sekarang sudah jadi Pak, parcok. Ajukan, Pak. Nah, ini kan semua kan hal-hal yang saya nggak bisa di luar konteks. Tapi kita gini, bahwa ini kita kembali ke betul. Jadi ada yang kemudian diminta, tapi kemudian kenapa nggak, menurut Anda tadi, kenapa nggak dibuka? Menurut pihaknya Pak Jokowi, kalau dibuka nanti. Kalau dibuka sekarang juga nggak akan selesai kan? Gitu. Ini dan ini nggak akan selesai di forum ini, ya, gitu. Tapi dari semua ini karena sudah masuk sesi terakhir, saya persilakan sekarang untuk closing statement. Oke. Saya persilakan Bung David dulu karena tadi mau bicara. Silakan. Sekitar 2 menit, silakan Bung David. Sekitar 2 menitan. Singkat banget ya. Oke. Kalau nggak ini jam 12 malam lagi nanti. Ya, saya kembali ke judul ya soal hasil petun tadi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa itu tidak ada korelasi sama sekali dengan kasus ijazah palsu atau asli, karena itu hanya menguatkan ya keputusan KIP bahwa ijazah itu bukan yang dikecualikan atau bukan yang tertutup tapi terbuka. Silakan bapak-bapak yang menuntut itu ambillah. Bahkan sudah dapat semua kopiannya kan dari KPU semua. KPU seluruh tingkatan udah dapat. Nah, sekarang kalau minta dari UGM nggak pernah pegang itu aslinya karena sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi serahkan ke waktu itu ke penyidik dan sekarang ada di kejaksaan untuk dibuktikan di persidangan nanti terkait kasus fitnah. Jadi itu tadi korelasinya. Ya, korelasinya nanti pembuktian itu ada di persidangan. Makanya cepatlah Mas Roy apa segala, nggak usah ulur waktu lewat pra peradilan yang berulang-ulang ya. Karena tadi saya kaitkan lagi, pra peradilan yang berulang-ulang itu sebenarnya juga menciderai atau mengkhianati apa yang namanya due process of law ya. Karena due process of law itu adalah hak warga negara yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap khususnya orang-orang yang tersangkakan. Ada ruang diberi, tetapi ruang ini diberi jangan dimanfaatkan salah untuk mengulur-ulur waktu, menghindari substansi masalahnya yaitu pokok perkara. Nah, karena di dalam hukum itu kan ada yang namanya procedural justice ya, keadilan prosedural, dan substantif justice, keadilan substantif. Jangan substantif justice, keadilan substantif, pokok perkara dinegasikan, dihilangkan oleh prosedural. Nah, ini yang dikomplain saat ini. Jadi ruang itu, ruang hukum di pasal 160 KUHP, pasal 158 itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hak para tersangka ini diberi, tetapi jangan memanfaatkan salah berulang-ulang. Nanti kata Mas Roy sendiri sampai 2029 kami akan pra peradilan. Nah, ini kan sesuatu yang bagi kita ini pelecehan terhadap hak yang diberikan oleh undang-undang due process of law itu. Nah, satu. Yang kedua itu bagian dari apa yang namanya undue delay ya, memperpanjang, mengulur-ulur waktu untuk kemudian meninggalkan substansi masalah pokok perkara. Itu yang dilakukan oleh Tifa hari ini kan, berdasarkan putusan selah lalu sekarang mau mengajukan pra peradilan. Justru substansinya mau dihilangkan lewat prosedural ulang lagi, padahal sudah masuk ke dalam persidangan. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kalau ini terjadi maka
substansi hukum dalam 3 asas hukum itu dilanggar lagi. 1, asas kepastian. Kalau prosedural berulang-ulang terus, maka kepastian hukum dari sisi waktu itu akan hilang, ya, meninggalkan substansi tadi. Yang kedua, asas keadilan. Yang paling menunggu keadilan hari ini, ya selain Mas Roy, adalah Pak Jokowi yang dalam hal ini korban. Pak Jokowi korban, dihina, difitnah, ya, direndahkan martabatnya, seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah, seolah-olah berkolaborasi dengan UGM menerbitkan ijazah palsu. Ini pelecehan terhadap lembaga yang sangat terhormat, UGM. Gak mungkin lah UGM, apalagi Mas Roy lulusan UGM, harusnya menjaga martabat itu. Gak mungkin UGM sekelas UGM itu memalsukan ijazah, karena catatan-catatan yang sudah ada di layar tadi itu kan clear. Mulai dari kelulusan awal di pemberitaan media masa lalu itu clear Pak Jokowi lulus kan. Kemudian proses kuliah, ada teman-teman seangkatan, ada proses KKN, ada proses naik gunung lewat organisasi ekstrakurikuler mereka, semuanya ada, sampai pada foto-foto ketika wisuda. Terus dari mana proses pemalsuan? Apalagi Pak Jokowi belum siapa-siapa ketika calon wali kota, dan itu sudah ada ijazah. Ya, dia masih tukang kayu waktu itu, pengusaha mebel. Bagaimana mungkin mengintervensi sekelas UGM ketika belum seorang apa-apa? Kalau misalnya ketika dia presiden, mungkin kita bisa berlogika UGM takut buatin aja ijazah palsu. Tetapi ijazah ini sudah ada sebelum dia wali kota kok. Bagaimana mungkin kekuatan Pak Jokowi yang ketika itu bukan siapa-siapa lalu berani mendikte UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Itu apa? Semua nalar yang sangat mencederai akal sehat publik. Yang terakhir dari saya, tadi soal yang asas ketiga, asas manfaat dari hukum. Asas manfaat dari hukum, ya, tadi soal pra-peradilan yang berulang, ini tidak akan memberikan manfaat yang positif, justru memberi manfaat negatif. Ini akan menjadi presiden, ya. Jadi Mahkamah Agung, dengarlah opini dan harapan kami. Kalau proses seperti yang dilakukan Mas Roy berulang-ulang pra-peradilan, maka di kemudian hari para pelaku-pelaku atau para tersangka, apalagi kalau dalam kasus-kasus extraordinary crime, itu bisa melakukan langkah yang sama loh Mas Roy, mencontoh itu untuk menghindari substansi hukum dari proses pokok perkara. Dan ini sudah mulai ada indikasi kan, sudah ada kasus yang sekarang ini, yang penemuan emas dan sekian ratus miliar itu sudah melakukan pra-peradilan. Bisa jadi berulang-ulang kali substansi problemnya akan ditinggalkan nanti. Nah, ini kita tidak ingin, sehingga maksudnya signifikansi bisa jadi mengikuti kasus Mas Roy. Kasus Mas Roy jadi contoh. Itu yang tadi asas manfaatnya nggak dapat, justru asas manfaat negatif yang muncul di situ. Makanya penting signifikannya Mahkamah Agung, ya, sebagai pucuk pimpinan peradilan tertinggi di Republik ini menerbitkan apakah itu surat edaran, apa itu keputusan, ya, peraturan perma, untuk mengisi kekosongan sehingga proses memanfaatkan salah pra-peradilan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga ada kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan hukum. Terima kasih. Baik. Bung Refli kayaknya bisa jawab nih, silakan. Iya. Makasih Mas Aiman, ya. Jadi begini, ya. Tadi saya mendengar kata yang namanya substantive justice, ya. Lalu kemudian substantive justice itu dikaitkan dengan pokok perkara. Salah cara berpikir demikian. Jadi substantive justice itu adalah kalau kita mencari sebuah putusan hukum, keadilan, itu yang sesungguhnya, bukan yang formil saja, bukan prosedural. Dan itu bisa kita dapatkan di arena baik pra-peradilan maupun di persidangan pokok perkara. Kami mencari yang namanya keadilan substantif, bukan hanya prosedural di dalam pra-peradilan. Sebagai contoh misalnya, kalau permohonan kami yang kedua itu dikabulkan, rontok pasal 32 sebagai bahan untuk mendakwa, itu kan substantif, bukan prosedural. Lalu ketika kita bicara mengenai salah penangkapan dan lain sebagainya, hakim mempertimbangkan secara substantif.
adanya yang namanya perjanjian dalam tanda kutip antara penyidik dan Mas Roy serta Dr. Tifa. Apa perjanjiannya? Hei, tanggal 13 November kami tidak tahan kalian, tetapi tolong wajib lapor setiap pekan. Itu alat kontrol sebagai bargain, sebagai barter tidak ditahan. Dan Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Maka kemudian ketika dia ditangkap dan kemudian ditahan pada tanggal 19 Juni 2026, maka kita tidak hanya mempermasalahkan prosedur bahwa itu sudah P21 akan ada penyerahan dan lain sebagainya, tapi substantif. Dan hakim kemudian setuju dengan itu. Ini ada kontrak dalam tanda kutip perjanjian. Kok Anda break the contract bahwa dia tidak ditahan, wajib lapor dia patuhi, tiba-tiba ditahan. Karena itu kalau diberikan kepada hukum yang ada, itu tidak memenuhi unsur subjektifnya. Misalnya dia melarikan diri dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya karena ini terakhir ya, saya ingin sedikit melakukan pembulatan kalau diperkenankan sedikit. Gini, cara untuk membuktikan ijazah itu kan ada dua jalan. Pertama, langsung pada ingredientnya, pada ijazah tersebut. Apakah kertasnya benar, tintanya benar dan lain sebagainya, kan itu satu jalan. Tetapi walaupun 100% semuanya sama, it doesn't mean bahwa ijazah itu pasti asli. Karena ada problem yang kedua dan atau, yaitu bagaimana cara memperolehnya. Ya kan? Cara memperolehnya, apakah dia subjek yang memang punya hak untuk mendapatkan ijazah tersebut. Orang bisa saja sampai dia melakukan KKN misal ya, tapi dia tidak pernah membuat skripsi, tidak pernah ujian skripsi, tidak berhak dia. Ada teman saya seorang artis, bahkan sudah bikin skripsi, tidak dapat gelar karena ternyata dia DO. Padahal skripsinya sudah selesai, penyanyi terkenal. Jadi itu caranya. Tapi kan masalahnya tidak semua orang punya kemewahan untuk mengakses yang namanya ijazah itu. Maka yang dilakukan oleh Mas Roy, Dr. Tifa adalah rely on dengan ijazah yang diupload Dian Sandi, yang tidak dibantah oleh Jokowi sebagai ijazah yang palsu dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang penelitian subject to, maka subject to Dian Sandi yang tidak dibantah Jokowi itu 99,9% palsu. Tapi begini Mas Aiman ya, saya tidak ingin tragedi 29 April 2025 terjadi kembali. Apa itu tragedi 9 April 2025? Ketika 3 orang Roy Rismond Tifa ada di sini, tiba-tiba itu dijadikan bahan untuk dilaporkan dan kemudian menjadi bahan untuk mendakwa. Termasuk 8 sampai 12 tahun. Jadi ada 22 dan 29 April tersebut. Nah, sekarang saya lihat tadi saya di WA oleh seseorang. Ada indikasi untuk seperti untuk mengarahkan. Jadi Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi penipu. Kan ini kan tidak sehat. Kita nggak bisa mengatakan A dan B itu dalam kondisi seperti ini. Besok-besok dilaporkan. Atau besok-besok menjadi bahan untuk melaporkan. Ya, karena itu kita harus gentle untuk itu. Kemudian ya, kita ini bolak-balik, itu tidak akan pernah selesai masalah ini. Tapi saya ingin mengapresiasi dan mendukung apa yang dikatakan Bro Lukas Luarso di awal tadi. Begini, tadi saya ditanya, bagaimana kasus ini bisa selesai? Saya bilang, kalau prinsip good governance dan clean government ditegakkan, bisa selesai kasus ini. Baik on court maupun out of the court. On court itu bagaimana pengadilan ini ya betul-betul diarahkan pada pembuktian ijazah. Tapi saya udah paham
kasus Mas Roy itu bukan ujungnya pada pembuktian ijazah, tapi pada kasus pencemaran nama baik, kemudian fitnah, edit dokumen, dan pemalsuan dokumen atau manipulasi dokumen. Jadi itu yang mau disasar. Pembuktian itu bukan tujuan utamanya, padahal semua rakyat Indonesia ingin menjadikan soal ijazah ini sebagai sebuah pembuktian utama. Di mana didapatkan itu? Jangan-jangan bukan pada pengadilan Mas Roy, tapi pada jalan yang ditawarkan oleh Mas Lukas, the second way, bukan the third way. Ya, the third way. The third way itu Anthony Giddens, the second way, karena out of the court. Out of the courtnya apa? Anggota DPR, Anda ini membiarkan rakyat berdebat. Kenapa Anda tidak menggunakan hak Anda untuk melakukan inquiry, untuk melakukan penyelidikan, tidak menggunakan hak angket Anda? Karena sebagai institusi negara, dia bisa menggunakan itu. Ya sekalian nitip ijazah Gibran, ya kira-kira begitu. Iya kan? Yang sekarang daripada Denny Indrayana mengoffer uang 100 juta rupiah, lebih baik di take over oleh negara. Sehingga dengan out of the court itu, maka bisa jadi kemudian berjalannya adalah menggunakan hak inquiry atau misalnya membentuk fact finding team, independent fact finding team. Tim pencari fakta independen. Kalau misalnya yang terlibat itu bukan Refli Harun, bukan Roy Suryo, bukan Firman, bukan Ade Darmawan, tapi orang-orang di luar sana yang berpikir objektif, ya kan? Bukan kita semua yang sudah berpihak, bisa jadi cepat masalah ini selesai. Ya kan? Apa sih susahnya membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau memang ada niat untuk itu. Maka terakhir Leo Tolstoy ngomong, dan saya ulangi lagi terus terang. Kalau tidak bohong, maka jalannya lurus, jujur. Tapi kalau Anda bohong, jalannya berliku-liku, dan lain sebagainya. Diperlukan banyak instrumen. Firman nanya lagi, itu maksudnya Pak Jokowi? Iyalah. Dibutuhkan banyak instrumen, ya kan? Dibutuhkan banyak. Sebentar, ini kan closing statement. Statement beliau ini statement sebagai kuasa atau statement pribadi? Oh, sebagai kuasa hukum dong. Kan gitu kan. Gimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang disampaikan ini semua begini. Ini, this is a closing statement, bro. Ya, dengarkan saya. Ya. Jadi karena itu saya katakan, ya kan, sudah pakai prinsip good governance, clean governance. Siapapun yang tidak menggunakan prinsip itu, maka pasti ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, 1 menit saya minta waktu untuk sedikit mengklarifikasi tadi pernyataan bahwa misalnya soal pemalsuan ijazah itu bisa dibuktikan salah satu cara adalah kertas apa segala macam ya. Padahal kalau kita baca di beberapa permen ya, permen 2014, 2018, 2024 itu clear. 2 hal yang saya mau katakan. 1, terminologi atau apa definisi ijazah. Ijazah itu adalah penghargaan terhadap proses dari awal sampai terakhir orang melakukan pendidikan di perguruan tinggi kalau ijazah sarjana. Nah, bahwa kemudian jika terjadi kerusakan, kebakar, hilang apa segala macam, bisa dimunculkan oleh institusi yang menerbitkan itu hanya sebatas surat keterangan. Nah, pertanyaannya kalau surat keterangan itu misalnya, kalau kita katakan siapapun atau Pak Jokowi katakan ijazahnya hilang, terus surat keterangan diterbitkan bahwa dia adalah alumni clear menunaikan tugas dan ijazahnya hilang, apa itu Anda katakan palsu? Jadi ijazah Pak Jokowi mau dibilang kalau soal nggak, tapi begini, dari kertasnya doang. Asumsi baru. Saya juga di tengah kondisi normal mungkin ini bisa dilakukan. Tapi di tengah desakan publik yang begitu besar, tentu harus ada hal yang juga extraordinary. Makanya extraordinary-nya adalah proses persidangan hukum untuk pembuktian itu di pokok perkara, jangan diulur-ulur. Itu aja, makasih. Ya itulah Leo Tolstoy, berliku-liku berbelok-belok. Silakan. Ya,
menurut saya gini, kita kembali ke tema acara ini ya. PT UN ijazah Jokowi harus dibuka, kasus selesai. Itu kan pertanyaan. Tanda tanya. Ya. Oke. Menurut saya tergantung. Di awal tadi saya sudah menyampaikan apakah negara ini, pengelola negara ini punya serius, punya perhatian dengan kasus ini, atau ignoramus. Yang saya lihat ignoramus. Jadi 3 tahun membiarkan pro kontra dari Thermal versus Dan menurut Anda ini sudah mendesak untuk kemudian diintervensi dalam tanda kutip. Sesudah 3 tahun dibiarkan. Jadi pihak pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi. Lebih dari 3 tahun mengulur waktu, dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan pengadilan Roy itu cuma 1 dari 7 pengadilan yang sudah terlaksana selama 3 tahun ini. Pengadilan versi laporan Thermal itu sudah mengambil korban 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipidana 6 tahun, ya. Nah sekarang ingin mengambil korban lagi, vampire ini. Mengambil korban 2 tersangka yang tadinya 8 tersangka, tapi yang 3 sudah berhasil dicuci otak untuk menganulir. Nah, tapi pertanyaan ya. Rismon, Bang Egy, dan satu lagi. Damai Lubis. Oke. Ya. Ya. Duhai kaum Thermal, kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismon yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Anda sudah mengirim. Terbukti. Lah itu kata yang meneliti Thermal yang datang ke Jepang itu. Kenapa hanya mempersoalkan orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi Anda sekarang sama sekali tidak peduli dengan ijazah palsunya si Rismon. Bang Refli, ini yang bikin belok-belok ini nih. Ya, ini belok-belok nih. Karena ini penutup. Ini belok-belok. Banyak alasan. Ini untuk pengakuan dosa. Ini pertobatan. Kenapa itu kamu yang harus mengaku dosa karena sudah memfitnah orang? Belum. Ya. Belum. Kemudian Iya dong. kalau Tidak ada kalian putusan pengadilan kok. kalian Jokowi konsisten mau mempersekusi orang yang mencemarkan nama baik, kenapa itu tidak terus dilakukan terhadap Rismon yang serat 11.000 triliun? Tapi begitu Palsu katanya. Nah, itu menunjukkan inkonsistensi yang paling banal. Itu Inkonsistensi menunjukkan problemnya adalah ini pertarungan di sudah Indonesia diproses ini hukum dan antara dilaporkan. orang-orang yang ingin Inilah memperjuangkan fitnah. kepentingan publik dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan individu. Masa seorang individu harus diperjuangkan mati-matian demi melawan kepentingan publik. Jadi apa landasan logika dan etikanya? Apalagi kalau mereka yakin ijazahnya asli. Dan mengulur-ngulur waktu selama 3 tahun itu tidak ada penjelasan lain selain ingin menyembunyikan barang busuk. Ini sama saja Pak Menyembunyikan Lukas misteri, menuduh Pak Jokowi ijazah kontroversi palsu misteri. juga ya. Karena dengan mengulur waktu, Iya. nanti Tapi kalau jangan-jangan ditanya, bisa dibuat takut. bukti-bukti Nanti jadi lain. korban hukum Saya berikut. awalnya Oke, respect sebagai banget. penutup, Pak Lukas, nanti sebagai Bapak jadi penutup, korban hukum berikut. satu alinea lagi ya. Ini Saya juga meragukan gini, terus terang dari hukum di Indonesia ini. Saya berharap Nanti jawab. Oke. saya berharap ada keajaiban ya. Nanti kalaupun UGM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan kembali memenangkan putusan Komisi Informasi ya. Tapi jika seandainya tidak, berarti itu mengindikasikan lagi. Karena sebenarnya tidak terlalu penting juga kalau Mahkamah Agung, karena antara prosedur, antara di atas kertas dengan realita itu akan cepat atau lambat ketemu. Dan poinnya sekarang tinggal 2 kok. Tinggal apakah Rektor UGM itu masih orang yang sama, juga Kapolri orang yang masih sama.
indikasi awal karena ini tertunda sampai 3 tahun Kapolri itu juga karena ikut ini memalsukan gitu. ada satu konspirasi maksudnya politik Kapolri juga yang ikut andil ingin gitu. bertahun-tahun menyembunyikan ini. Jadi ya menurut saya, tapi Jadi saya Kapolri terus siapa lagi terus yang terang termul? Kalau hakim ini memenangkan, contoh termul lain, lagi. info-info terbaru ya. Jadi dipersingkat, majelis Jadi majelis sebentar komisi lagi semua informasi jadi termul. yang memenangkan Berikan Jokowi kesempatan. ketika mereka mengajukan lagi untuk menjadi komisioner KI ternyata gagal. Mereka tidak bisa lanjut. Entah Komisioner kenapa. Mereka tidak bisa lanjut terpilih jadi komisioner. komisi informasi. Oh, KAIP. Oke. Nah itu bisa kalau prestasi mereka bagus, kenapa mereka tidak dipilih lagi sebagai komisi informasi? Yang milih kan DPR tapi berbagai partai. Lah ya justru itu kan politik itu jangan dilihat secara naif normatif. Ya udah Pak Lukas Politik lantik itu- Kalau ini saya search challenge nih, kan komisioner. kalau DPR susah, masa Pak Jokowi bisa mengondisikan 10 partai? Iya dong. Lah kalau Udah lari. kalau mahkamah konstitusi aja bisa dipermainkan, apalagi cuma DPR. Ya inilah Oke, nanti saya. Oke, sudah. Ya artinya ada ini sedikit manusia lagi, yang sedikit mengarang lagi. indah. Ada tiga Mengarang skenario. indah. Oke, Putusan ya. Dipersingkat. Ya, ada 3 skenario. Menurut saya skenario happy ending untuk bangsa Indonesia adalah ketika MA menetapkan menguatkan putusan KI dan sehingga memaksa UGM untuk membuka semuanya. Jadi 15 anomali yang sudah kami temukan itu bisa terbukti atau tidak. Yang kedua, akan ada proses yang disebut mengulur waktu gila-gilaan. Jadi 3 tahun nggak cukup, butuh 9 tahun lagi. Dibuat berbagai strategi, berbagai permainan politik. Skenario ya, oke. Dan yang ketiga agar ini Komiknya luar agar biasa ini ini. terlihat ilmiah, Komik yang indah. akan terjadi satu yang disebut entropi keadilan. Apa itu? Jadi dibiarkan kasus ini terus tidak jelas. Kalau spirituality akhirnya ada masuk kelelahan nggak? atau akan ada perubahan fundamental dari politik di negeri ini dalam beberapa tahun mendatang. Terima Oke. kasih. Kelelahan itu maksudnya apa? Kelelahan lalu kemudian Ya orang, Atik, ya. saya bayangin orang seperti Roy, Iya, Tifa oke. sudah hijrah kan. Oke. Nah nanti Roy mungkin hijrah juga, kita nggak tahu. Karena secara psikologis itu harus dimaklumi ya. jadi maksudnya jadi berhenti proses untuk mencari ini. Ya walaupun tentu Bon Jovi sampai hari kiamat akan mencari. Bongkar. Bongkar. Oke.